Halo warga Jakarta, bersama saya Dina Marcelina. Berita Jakarta hari ini 21 Januari 2025 menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Informasi yang pertama. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan setiap pekerja migran Indonesia asal Jakarta memperoleh perlindungan serta hak sesuai peraturan yang berlaku. Komitmen ini dituangkan dalam nota kesepakatan antara Pemprov DKI Jakarta dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Beralih ke informasi berikutnya, dari Dinas Pertamanan dan Kehutanan Kota DKI Jakarta yang sedang menyiapkan lahan seluas 11.390 meter persegi untuk tempat pemakaman umum baru di wilayah Ternate, Jakarta Timur. Lahan ini diperkirakan bisa menampung 1.800 petak makam baru yang siap digunakan mulai Februari 2025. Selanjutnya berita dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan meniadakan sistem ganjil genap di wilayah Jakarta pada tanggal 27 hingga 29 Januari 2025. Hal ini karena adanya hari libur nasional untuk memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, cuti bersama serta tahun baru Imlek. Informasi selengkapnya warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama berita Jakarta hari ini. Dinas Kesehatan DKI Jakarta mencanangkan imunisasi kejar Human Papilloma Virus atau HPV bagi siswi SMP dan sederajat. Imunisasi ini merupakan upaya pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menekan jumlah kasus kanker serviks di tahun 2030. Kegiatan dilaksanakan serentak di 44 kecamatan dengan target 7.152 peserta didik. Kegiatan simbolik pencanangan imunisasi ini dilaksanakan di SMP Negeri 141 di Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan, Senin 20 Januari 2025. Target imunisasi HPV ini tujuannya adalah untuk mencegah kanker serviks atau kanker leher rahim yang menyerang pada perempuan, dan kemudian kanker leher rahim ini menjadi salah satu kanker pembunuh utama ya dari perempuan, sehingga penting sekali kita cegah sejak dini. Selain siswi SMP, Dinas Kesehatan DKI Jakarta juga menargetkan imunisasi ini untuk 46.627 siswi sekolah dasar tahun ini. Berdasarkan data Dinas Kesehatan DKI Jakarta, angka kematian akibat kanker serviks di DKI Jakarta di tahun 2024 mencapai 250 orang atau 1,2% dari total kematian pada perempuan. Dinas Kesehatan mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif mendukung program imunisasi ini. Kita ke berita selanjutnya. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2025 tentang tata cara pemberian izin perkawinan dan perceraian bertujuan untuk memberikan perlindungan serta kepastian hukum bagi keluarga aparatur sipil negara. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto usai rapat sinkronisasi program bersama pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin 20 Januari 2025, menegaskan tidak ada norma baru dalam Pergub Nomor 2 Tahun 2025. Jadi sejatinya Pergub ini adalah memberikan kepastian hukum, aturan yang lebih jelas tentang proses-proses perceraian dan pernikahan. Hal itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, dan Peraturan Pemerintah Tahun 1990, serta Surat Edaran Badan Kepegawaian Nasional.
Sementara penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setiabudi mengatakan akan terus mensosialisasikan Pergub ini agar hak istri dan anak dari ASN tetap terjaga. Warga Jakarta, informasi terbaru dalam segmen Info Jakarta dari Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta. Saat ini warga Jakarta bisa memanfaatkan 2 unit mobil layanan konseling sahabat perempuan dan anak atau mobil SAPA yang telah disediakan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta. Mobil SAPA ini memberikan fasilitas layanan konsultasi langsung kepada warga Jakarta dan keluarga. Dalam mobil ini juga telah disiapkan pendamping profesional dari Pusat Pelayanan Keluarga dan Pusat Perlindungan Anak dan Perempuan. Berikut lokasi mobil SAPA yang warga Jakarta bisa datangi. Kita beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Dikutip dari laman bmkg.go.id, wilayah Jakarta pada Rabu 22 Januari 2025 diperkirakan akan dilanda hujan dengan petir. Sementara suhu udara berkisar antara 23 sampai 30 derajat Celcius. Khusus untuk wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur, diprediksi hujan akan turun dengan intensitas tinggi. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Dina Marcelina beserta tim redaksi undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.